Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah online Matematika Distrik 1, masih di pertemuan yang keempat ya. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang argumen ya, argumen. Jadi apabila ada beberapa proposisi yang dituliskan seperti ini dan dari proposisi ini terdapat sebuah konklusi, maka deretan proposisi yang dituliskan seperti ini disebut sebagai argumen ya. Dimana P1, P2 sampai Pn itu adalah premisnya atau hipotesis-hipotesisnya, dan Q-nya adalah konklusi. Tanda titik 3 ini dibaca karena itu atau dibaca juga jadi ya gitu. Nah, deretan proposisi yang dituliskan seperti ini itu memiliki dua nilai. Yang pertama, argumen itu bisa dikatakan sahih ya atau valid, dan yang kedua argumen bisa dikatakan palsu atau invalid ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa sebuah argumen itu sahih atau valid dan argumen yang palsu atau invalid? Nah, maka untuk menentukan apakah sebuah argumen itu adalah sahih dapat dilakukan dengan dua cara. Ya. Yang pertama, kita cek dari definisi argumen yang valid. Ya, sebuah argumen dikatakan valid apabila ketika konklusinya benar, maka setiap hipotesisnya adalah benar. Dan sebaliknya, apabila ketika setiap hipotesisnya benar ternyata konklusinya salah, atau ketika konklusinya benar tetapi ada satu buah hipotesis yang salah, maka berarti argumen tersebut dikatakan palsu. Jadi cara yang pertama berarti kita harus mengecek di tabel kebenaran. Apabila ketika semua hipotesisnya benar, maka konklusinya harus benar. Tetapi apabila setiap hipotesisnya benar, konklusinya salah, maka berarti argumen tersebut dikatakan palsu. Mudah ya? Gitu. Nah, cara yang kedua untuk mengecek apakah sebuah argumen itu sahih atau tidak, yang lebih akurat, yaitu dengan cara mengimplikasikan antara hipotesis dengan konklusinya. Ya, berarti yang tadi hipotesis 1 dengan hipotesis kedua sampai dengan hipotesis yang terakhir itu dikonjungsi. Hasil konjungsi dari semua hipotesis itu diimplikasi dengan konklusinya. Apabila ternyata dari hasil implikasi hipotesis dengan konklusi tersebut menghasilkan tautologi, maka berarti argumen tersebut sahih. Tetapi apabila hasil implikasi ini tidak menghasilkan tautologi, maka berarti argumen tersebut invalid. Bisa dipahami ya. Nah, cara kedua ini relatif lebih akurat karena untuk cara yang pertama kadang ada baris yang terlewat sehingga menyebabkan penarikan kesimpulan yang salah. Ya, gitu. Jadi untuk menentukan argumen itu sahih atau tidak itu ada dua cara. Yang pertama dilihat dari definisinya, sebuah argumen dikatakan valid apabila ketika setiap hipotesisnya benar maka konklusinya juga benar. Ya. Cara yang kedua dengan mengimplikasikan antara hipotesis dengan konklusinya. Apabila diperoleh tautologi maka valid, apabila tidak diperoleh tautologi maka invalid. Nah, kita langsung ke contoh saja. Contoh yang pertama, terdapat premis yang pertama, jika air laut surut setelah gempa di laut maka tsunami datang. Ini adalah P1-nya. Kemudian P2-nya, air laut surut setelah gempa di laut. Kemudian karena itu, nah apabila ada kata karena itu berarti pernyataan berikutnya itu adalah konklusinya. Berarti artinya tsunami datang itu adalah Q-nya. Nah, untuk menentukan apakah
apakah pernyataan untuk setiap premisnya itu apa, maka berarti kita bisa lihat dari pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama di sini ada kata hubung jika dan maka. Berarti ini adalah bentuk implikasi ya. Sehingga dari kata hubung jika dan maka kita peroleh bahwa air laut surut setelah gempa di laut itu adalah P-nya dan tsunami datang itu adalah Q-nya. Sehingga pernyataan pertama kita bisa tulis seperti ini ya. Jadi kalau ada pernyataan seperti ini kita harus merubah ke dalam bentuk ekspresi logika. Berarti yang pernyataannya itu diubah ke dalam bentuk ekspresi logika, berarti pernyataan pertama diubah seperti ini. Kemudian pernyataan yang kedua, air laut surut setelah gempa di laut, ini adalah P-nya. Berarti pernyataan kedua adalah P. Pernyataan yang kedua disimpan di bawah yang pernyataan yang kedua yang menyatakan itu adalah premis yang kedua. Kemudian karena ada kata karena itu berarti hipotesisnya habis, maka kita buat garis seperti ini untuk memisahkan yang bagian atas itu adalah hipotesis, yang bagian bawah adalah konklusinya ya. Kata karena itu kita ganti dengan titik 3, kemudian tsunami datang itu adalah T ya, berarti konklusinya itu adalah T. Nah, untuk membuktikan apakah argumen tersebut sahih atau tidak setelah diubah ke dalam ekspresi logika dalam bentuk notasi argumen seperti ini ya, maka berikutnya kita buat tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya berarti karena di sini ada implikasi, di mana di tabel implikasi sudah ada P dan Q, maka berarti kita cukup menggunakan tabel implikasi saja ya. Ada P, Q dan jika P maka Q ya, betul. Nah, untuk mengecek apakah argumen tersebut sahih atau tidak, berarti kita perhatikan yang premisnya itu, premis yang pertama adalah ini, jika P maka Q, dan premis yang kedua adalah ini. Berarti Anda lihat di kolom 1 dan kolom ketiga yang nilai kebenarannya adalah benar. Kolom 1 dan kolom 3 yang nilai kebenarannya benar itu terletak di baris 1. Terletak di baris 1 saja. Berarti Anda lihat di sana ketika semua premis benar, Anda lihat yang konklusinya yaitu Q bernilai benar tidak? Ternyata benar, bernilai benar. Maka berarti argumen tersebut sahih karena ketika setiap premisnya bernilai benar, ternyata konklusinya juga bernilai benar. Ya. Nah, satu hal yang perlu Anda perhatikan apabila menggunakan cara yang pertama yaitu lihat ke bawahnya. Apabila misalkan di sini ternyata benar, di sini juga benar, di sini salah, maka berarti konklusinya salah, maka berarti argumennya itu invalid ya. Jadi di setiap baris yang ketika setiap hipotesisnya benar, maka konklusinya harus benar. Tetapi apabila tidak, berarti artinya invalid. Bisa dipahami ya? Itu cara yang pertama. Berarti argumen itu sahih. Kita cek dengan cara yang kedua. Dengan cara yang kedua berarti kita harus implikasikan antara premisnya ya. Ini premis yang pertama, ini premis yang kedua. Anda boleh nulisnya jika P maka Q, konjungsi P boleh seperti itu ya, karena bersifat komutatif tidak jadi masalah ya. Ini adalah proposisinya. Ini adalah hipotesisnya, ini adalah konklusinya ya. Berarti kita harus membuat tabel kebenaran yang memuat subekspresi ini. Berarti ada P, ada Q, kemudian ada jika P maka Q, kemudian P dikonjungsi dengan jika P maka Q, kemudian P konjungsi jika P maka Q di implikasi dengan konklusinya dengan Q ya. Nah, berarti ini tabel kebenarannya seperti biasa. Berarti untuk yang P nilai kebenarannya benar-benar salah-salah, Q benar-salah benar-salah. Jika P maka Q dia akan bernilai salah apabila Q disalahkan. Kemudian P konjungsi dengan jika P maka Q, berarti kita lihat nilai kebenarannya berdasarkan kolom 1 dan kolom 3 ya. Karena konjungsi berarti kalau ditemukan false maka hasilnya false. Di baris 2 ditemukan false, baris 3, baris 4 juga ditemukan false. Sehingga nilai kebenarannya adalah ini ya. Kemudian berikutnya implikasikan antara yang ini ya dengan Q dengan Q. Berarti berikutnya yang kita operasikan adalah kolom
4 dengan kolom 2 dengan pembacaan mulai dari kolom yang keempat, ya, karena implikasi tidak bersifat komutatif, kita bacanya harus dari kiri dulu, berarti dari sini dulu, dari kolom keempat. Anda benar, dibenarkan, berarti benar. Anda salah, disalahkan, wajar, benar juga. Anda salah, dibenarkan, oh untung, pasti benar, ya. Kemudian Anda salah, disalahkan, wajar juga. Berarti kita lihat di akhir diperoleh tautologi, setiap barisnya menghasilkan 1. Berarti dari kedua cara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa argumen tersebut sahih. Dan ini adalah nanti di inferensi kita bahas, ini adalah modus ponens, yaitu argumen yang sudah jelas kebenarannya. Bisa dipahami ya. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Ini titik ya. Jadi ini pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, tsunami datang. Jadi air laut surut setelah gempa di laut. Berarti kita lihat di sini ada kata hubung jika dan maka. Ya, berarti pernyataan bahwa air laut surut setelah gempa di laut ini kita misalkan sebagai P-nya. Kemudian tsunami datang kita misalkan sebagai Q-nya. Berarti pernyataan pertama kita bisa tulis ekspresi logikanya menjadi jika P maka Q, seperti ini, ya. Kemudian pernyataan yang kedua, tsunami datang. Tsunami datang itu adalah Q. Berarti pernyataan yang kedua kita tulis di bawah pernyataan yang pertama, itu adalah Q. Kemudian ada kata jadi. Berarti setelah kata jadi itu artinya konklusi, sehingga kita buat batas antara hipotesis dengan konklusi pakai garis seperti ini. Berarti yang di atas hipotesisnya ada 2 dan di bawah itu ada konklusinya. Kemudian air laut surut setelah gempa di laut, ini adalah pernyataan P. Ini adalah proposisi P. Berarti kita tulis P, dimana sebelumnya kita tulis titik 3 sebagai pengganti kata jadi, ya. Nah, untuk tabel kebenarannya berarti cukup dengan menggunakan tabel implikasi, karena di sana sudah ada P, sudah ada Q, dan sudah ada jika P maka Q, ya. Berarti proposisinya adalah ini, jika P maka Q dan Q. Berarti di sini di tabel ini kita lihat di baris mana yang keduanya bernilai benar, ya. Ternyata di baris yang ke-1 ini, ya, dan di baris yang ketiga. Baris yang ketiga keduanya bernilai benar. Nah, ketika semua hipotesisnya bernilai benar, Anda lihat konklusinya yaitu P, nilai P di baris 1 bernilai benar. Berarti kalau kita lihat dari baris 1 saja argumen ini sahih, ya. Tetapi kita juga harus melihat di baris yang ketiga. Di baris ketiga, ketika kedua premisnya bernilai benar, ternyata konklusinya bernilai salah, ya. Ini adalah F, berarti salah. Berarti ini tidak sesuai dengan definisi argumen yang sahih, sehingga argumen tersebut dikatakan palsu. Ya, itu dengan cara pertama, ya. Nah, dengan cara yang kedua, berarti kita tinggal konjungsikan kedua premis ini. Kita konjungsikan, saya tulis aja dengan simbol konjungsi saja di sini. Konjungsikan kedua premis tersebut. Saya gunakan 1 sebagai pengganti true dan 0 sebagai pengganti false, ya. Berarti yang ini, ya, sama yang ini kita konjungsikan. Kalau ditemukan angka 0 maka hasilnya 0. Ini kedua-duanya 1. Berarti hasilnya 1. Ini ada 0. Ini 1. Ini juga 0. Ya, berarti ini adalah nilai kebenarannya. Hasil konjungsi antara jika P maka Q dengan Q, ya. Kemudian berikutnya kita implikasikan antara hipotesis ini dengan konklusinya yaitu P. Berarti yang ini saya gunakan tanda merah sekarang, ya. Berarti yang ini nih, yang konjungsi ini dengan yang konjungsi dengan Q, berarti dengan Q, ya, dengan Q. Ini dengan Q. Kita bacanya dari ini dulu, dari kolom yang keempat dulu, ya. Dari kolom keempat dulu. Anda benar, dibenarkan, berarti wajar, ya. Anda salah, disalahkan juga, ini kan salah disalahkan, wajar juga. Kemudian Anda benar, dibenarkan, ya wajar lah. Kemudian Anda salah, sebentar,
dengan P ya, maaf bukan dengan Q, kan hasil implikasi antara ini dengan P. Jadi dengan P yang dilihatnya, dengan P ya. Nah, makanya kenapa kok kesimpulannya jadi benar. Saya hapus berarti. Kita ulang. Saya tidak tulis notasinya ya, Anda aja nanti yang tulis notasinya biar waktunya tidak begitu lama. Nah, Anda benar, dibenarkan. Oh, saya gunakan yang orange. Biar nih, Anda benar, dibenarkan. Wajar, berarti 1. Anda salah, dibenarkan. Oh, untung, berarti benar. Anda benar, disalahkan, rugi, berarti 0. Ya, Anda salah, disalahkan, wajar juga. Nah, berarti kita lihat di baris yang ketiga dengan cara kedua juga tidak menghasilkan angka 1, sehingga tidak merupakan sebuah tautologi. Berarti terbukti dengan kedua cara tersebut, argumen tersebut adalah invalid. Bisa dipahami ya? Mudah kan? Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga penulisannya sudah seperti argumen, cuma belum diubah ke dalam bentuk notasi ekspresi logikanya ya. Pernyataan pertama menyatakan jika 5 lebih kecil dari 4 maka 5 bukan. Nah, Anda harus hati-hati kalau ada kata bukan berarti itu jadi negasi, ada kata tidak juga negasi ya. Berarti dari pernyataan ini kita bisa menentukan ini adalah P-nya. Kemudian Q-nya 5 adalah bilangan prima. Q-nya itu tanpa kata bukan. Ya, gitu. Jadi P-nya 5 lebih kecil dari 4 dan 5 adalah bilangan prima adalah Q-nya. Berarti pernyataan pertama kita bisa tulis jika P maka negasi Q. Kata bukan berarti menjadi negasi. Ini adalah untuk pernyataan pertama. Kemudian pernyataan yang kedua, 5 tidak lebih kecil dari 4. Berarti negasi P ya. Kemudian berikutnya jadi 5 adalah bilangan prima. Bilangan prima itu adalah Q-nya. Nah, untuk mengeceknya berarti kita buat tabel kebenaran, di mana tabel kebenarannya enggak kayak tadi. Berarti karena di sini ada negasi P dan negasi Q, berarti harus ada P, harus ada Q, harus ada negasi P, harus ada negasi Q. Kemudian jika P maka negasi Q. Ya, gitu. Nah, ini adalah negasi P. Ini adalah negasi P, ya. Nah, berarti kita lihat yang premisnya adalah ini ya, P jika tidak Q, kemudian jika tidak P maka tidak Q gitu maksudnya. Kemudian negasi P. Ini adalah premisnya ya. Berarti kita lihat di kolom yang keempat dan kolom 5 baris mana yang kedua-duanya memiliki nilai yang benar. Berarti kita lihat di sini yang memiliki nilai benar itu adalah baris yang ketiga dan keempat. Ya, ketika kedua premis ini tidak ada lagi ya, karena ini salah berarti nggak bisa digunakan baris yang kedua. Nah, ketika kedua kolom ini memiliki nilai benar, kedua premis ini benar, kita lihat konklusinya. Konklusinya itu adalah Q. Berarti baris 2 lihat di baris ketiga, di baris yang ketiga kolom Q bernilai benar. Berarti sahih kalau baris 3 saja. Tetapi kita lihat di baris yang keempat, ketika kedua premis bernilai benar, ternyata konklusinya itu adalah salah. Sehingga berarti dari cara pertama kita bisa menyimpulkan bahwa argumen tersebut tidak sahih, karena ketika semua premis benar ternyata ada konklusi yang salah. Bisa dipahami ya gitu. Nah, sekarang kita gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua berarti kita tinggal konjungsi antara premis-premisnya. Berarti kolom yang keempat dan kolom kelima kita konjungsi ya. Karena konjungsi berarti baris pertama adalah 0 karena keduanya salah. Baris yang kedua juga adalah salah karena ditemukan salah. Baris ketiga benar, baris keempat benar. Kemudian berikutnya implikasi antara hasil konjungsi premis dengan konklusinya. Berarti kita baca dari kolom yang ke-6 dengan konklusinya. Berarti dengan ini, dengan Q. Ya, bacanya berarti dari sini, dari kolom yang ke-6. Berarti Anda salah,
dibenarkan, Anda salah dibenarkan, berarti untung ya. Anda salah disalahkan, wajar. Anda benar dibenarkan, wajar. Anda benar disalahkan, rugi, maka menjadi salah. Berarti kita lihat masih tetap di baris yang sama, tidak menghasilkan angka 1, tidak menghasilkan tautologi, sehingga terbukti dengan kedua cara tersebut argumen tersebut invalid. Mudah ya. Nah, Anda harus bisa menentukan apakah sebuah argumen sahih atau tidak dengan cara 1 maupun dengan cara 2. Tetapi saya sarankan lebih aman dengan menggunakan cara yang kedua, karena bisa jadi di cara 1 itu ada baris yang terlewat. Itu saja untuk pertemuan atau pembahasan tentang argumen. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.